Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Samsuri alias Roni Samsuri Lubis alias Roni Islam alias Abu Mus'ab alias Abu Kokok. Saya napiter asal Medan dari jaringan JAD. Saya ingin menyampaikan pesan pada teman-teman khususnya yang masih mempertanyakan tentang hukum tentang NKRI. Yang pertama, saya ingin agar teman-teman itu semuanya yang berada di luar yang masih mempertanyakan tentang status NKRI, yang pertama kali itu adalah cobalah untuk mengkaji lebih dalam, khususnya dari segi sejarah tentang apa itu sebuah negara, apa itu sebuah kesepakatan dalam bernegara, di mana Rasulullah SAW pernah mencontohkan tentang persatuan nasional dengan melalui Mitsaq Madinah. Yang kedua, di mana Rasulullah SAW membuat di dalam Mitsaq Madinah tersebut keharusan atau kewajiban bagi setiap penduduk Madinah, baik dia muslim maupun non muslim, untuk bersatu padu bersama-sama menghadapi agresi dari luar Madinah apabila Madinah menghadapi ancaman serangan dari luar. Di sini Rasulullah SAW menetapkan satu ketetapan, satu sunnah kepada kaum muslimin, pada umat Islam seluruh dunia, bahwasanya dalam sebuah kenegaraan, dalam sebuah negara, dimensi bernegara, itu ada sebuah kaidah persatuan antar suku, antar agama, antar masyarakat, sehingga kesepakatan itu menjadi sebuah konstitusi atau undang-undang bagi negara tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya hal inilah yang diadopsi oleh para ulama kita yang mendirikan bangsa ini, yang telah menumpahkan darah mereka, yang telah menghabiskan waktu mereka, yang mencurahkan pikiran dan perhatian mereka untuk memerdekakan negara ini. Perlu dicatat bahwasanya ketika Indonesia dimerdekakan itu adalah dengan teriakan takbir, dengan jerih payah ulama, dengan perjuangan para santri, sehingga mustahil orang-orang yang berteriak Allahu Akbar, kalimat tauhid di dalam perjuangan mereka itu ingin mendirikan sebuah negara kafir. Ini adalah sebuah kemuskilan ketika orang meneriakkan kalimat takbir tapi dia justru ingin mendirikan negara kafir. Karenanya perlu dipahami oleh teman-teman untuk mempelajari sejarah, dalil-dalil tentang kesepakatan sebuah bernegara. Yang kedua, perlu dipelajari oleh teman-teman semuanya tentang sejarah, khususnya sejarah pergerakan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini tadi, di mana ketika para ulama, ketika Indonesia memerdekakan diri, itu adalah di tengah-tengah situasi menghadapi agresi militer Belanda melalui sekutu dengan membonceng nikah, dan juga di tengah-tengah situasi di mana Jepang enggan hengkang dari negara Republik Indonesia, dan di tengah-tengah situasi di mana komunis ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis dan ulama ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan orang-orang sekuler berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, sehingga muncullah produk yang disebut Pancasila sebagai sebuah gentleman agreement atau sebuah kesepakatan bersama untuk mengakhiri pertikaian tentang masalah ideologi yang tidak berkesudahan. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sebuah kompromi politik antara masing-masing pihak agar Indonesia bisa tetap bernapas dalam udara kemerdekaan. Dalam situasi seperti inilah Pancasila disepakati oleh para ulama. Saya ingin agar para pejuang Islam pada hari ini memahami situasi sejarah yang terjadi pada waktu itu dan menempatkan diri seolah-olah berada dalam situasi yang sama. Maka negara ini adalah negara yang diperjuangkan oleh para ulama dan diwariskan pada kita, generasi selanjutnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mempertahankan negara ini, negara yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, agar tetap lestari hingga sampai ke anak cucu kita. Yang ketiga, mengenai beberapa persoalan yang sering diributkan oleh para aktivis Islam tentang masalah penegakan syariat di Indonesia. Penegakan syariat di Indonesia tidak terlarang. Bahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal 29 itu menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan syariat-syariatnya masing-masing. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya tidak terlarang bagi kaum muslimin untuk menegakkan syariatnya. Bahkan dalam syariat Islam itu ada syariat ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Hanya syariat jinayat yang belum teraplikasi di Indonesia, di bumi Indonesia. Dan itu membutuhkan proses yang panjang, diantaranya penyadaran. Dan adapun
syariat ibadah, muamalah, dan munakahat itu semuanya diatur oleh negara dengan adanya Departemen Agama. Mungkin perlu bagi teman-teman para aktivis Islam untuk mempelajari tentang syariat itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam sebuah negara. Yang keempat, tolong teman-teman yang ada di luar itu untuk mempelajari tentang hukum negara modern. Karena kalau hanya berkaca pada negara klasik, yang ada itu adalah Darul Kufar dan Darul Islam. Maka tidak ada negara-negara bentuk ketiga. Sehingga itu akan mempersempit ruang lingkup dan wawasan kita tentang kenegaraan itu sendiri. Yang kelima, tolong disadari bahwasannya bernegara itu bukanlah tujuan dalam Islam. Akan tetapi bernegara itu adalah sarana dalam mempermudah pelaksanaan pengaplikasian syariat Islam. Jadi negara bukan tujuan dalam perjuangan dalam Islam. Yang menjadi tujuan itu adalah tegaknya syariat. Yang keenam, saya ingin mengajak diri saya dan teman-teman semuanya untuk mengakhiri kekerasan yang ada. Kalau bisa menegakkan syariat tanpa kekerasan, kenapa kita harus memilih kekerasan? Bukankah tujuan yang utama seorang mukmin itu adalah mardotilah, mencari keridhaan Allah? Maka tetaplah berjuang dalam menegakkan syariat Islam tanpa harus menabrak konstitusi negara di mana kita berada. Yang ketujuh, pelajari tentang maqasid asy-syariah. Maqasid syariah itu adalah maksud dari berlakukannya syariah. Dengan memahami maqasid syariah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang gulu terhadap hal-hal yang tidak kita sepakati, dan kita juga tidak menjadi orang yang memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sungguh apabila syariat tegak dengan pemaksaan, maka syariat itu tidak akan bertahan lama. Tapi jika syariat tegak dengan kesadaran, insya Allah syariat itu akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.